masih maksudam ya akhi walakin minal ulama menimtanaman. Nah, sudah ya baru ya Allahumma la taj'al 여기 들어간다. 147 ya ada li'aji bifajirin indi ya dan bahwa qalbi bayan Rasulullah anal qalba kami yang tani indari ruwiya anna ba'dal umara arsala ila Malik bin Dinar dan surati alafin ini sudah kemarin ya. Syukran lahu ala taskhirihi iyyahu wa bihadza tabayyana hadzal mal al-an minhum in kana dzalikal mal li'aini min wajhin halalin ma'dzurun wa mahmumun lanu la yanfaku an adin il kerusakan masalah tuh ana sijine masalah pun kepanggih nomor 147 di bawah sendiri mas'alatun ingkola qailun aman gunuman sapa wong sing gunuman ida jaza apa akhlu malihi ngalap hartane lama wong sing dolim watafriqatihi lan bagi-bagi mal hal ya juzu ana mana ay yusra yang den colong apa malu atau kata disamarkan wadi adu titipane patung karu dan den ingkari atau paraku nanti bagi-bagi anak apakah boleh uang yang sudah diambil itu dicuri hartanya disamarkan di penitipannya atau diingkari atau dibagi kalau berperang walaupun mau mengucap semisal dari kau kayu jahil udah boleh ya lahur bama ya pun ulah malikun karena kadang-kadang lakukan pemal malikun kalau wong sing duwe pemiliknya ayyanun kangken tentoaken wa huwa ala azmi ayyardahu alaihi sedangkan orang itu ada azam nejo untuk dikembalikan pada orang yang punya pada sahada kamalau ma'ala ilaika ini tidak sama seperti ketika mutus orang sampean dan akil layar dunubi orang yang berakal nggak akan menyangka dengan sultan Allah ya tasaddaq satu sultan itu sedekah bimalin yuk lamu maliku orang yang berakal tidak akan menyangka bahwa sultan itu akan bersedekah dengan harta yang dia sudah tahu pemiliknya. Pak ya dulu
taslimuhu ala annahu la yu'raf. Maka berarti tujuan menyerahkannya sultan karena dia tidak tahu pemiliknya. Jadi ada yang diserahkan karena dia tidak tahu siapa yang memiliki. Kan diserahkan pada lain karena memang yuskalu alaihi itu aman apa harta iman saking wong yuskalu alaihi muskilakan disulitakan alingan tasemal mitrus pada limal ala cucu ayak bala minhul mal, maka dia tidak boleh menerima harta itu dari raja tadi malam yu'raf lalik, selama belum diketahui pemiliknya. Memakai yusrak, kemudian gimana kok bisa dicuri? Bayatamilu ayakun amil kuhu wathasalahu isro'in birimasi. Mungkin mirip ada yang uang itu adalah pemiliknya yang telah diambil dari pembelian, ikut tanggungan dia. Fa innal yada ilalatun alayhi, karena apa yang dipegang itu menunjukkan pemiliknya. Adalah sabila ilahi, harta yang ini tidak ada jalan ke ada walau wujida lafzuhu wa dhahara anna sahiba sundiyun, bahkan lamun lawan warni namoni sopaman lafzutan ing bondo lukototan ing bondo temuan wadahara anna sahibah jundiun, dan kelihatan yang memiliki adalah jundi, tentara. Wahtamala antakuna lahu bisiro'in bidimah awiri, dan mirip adanya jundi pada harta itu adalah memilikannya dengan cara membeli dalam tanggungannya dia atau lainnya sirah. Wajibar raddu alaihi, maka wajib dikembalikan pada jundi itu pada pemiliknya. Fa'idha la yajuzu surqata mali, ketika tidak boleh mencuri harta mereka, ini la minhum la miman auda'nya, bukan dari jundi, bukan dari orang yang menitipkan. Ala justru ingkaru wadi'ati, tidak boleh mengingkari penitipannya mereka. Ya cukup al-had ala syariki malihi, maka dia orang yang mencuri adalah wajib dihad, wajib dikenakan hukum pencuri hartanya. Illa idza da'a syarik allahu laisa milka,
kecuali ketika ngaku orang yang mencuri bahwa harta itu bukan milik mereka. Fa'idha dzalik yasqutul haddu bid'awa. Dengan demikian maka gugurlah hadnya karena ada pengakuan. Wassalatun al-mu'amalah ma'ahu haramun. Utawi bermuamalah dengan mereka itu haram. Dan aksarul alihim haramun. Karena sebagian besar harta mereka, sultan itu, salatin itu adalah haram. Kama yukhadu bi'iwadan bahwa haramun. Maka barang apapun yang diambil sebagai gantinya, ya barang itu berarti haram. Fa'in addat saman min mawdi'in ya'lamu hilluhu wa yaqul nazar fima sullima ilaihi. Apabila si sultan ini mendatangkan harga dari tempat di mana dia tahu kehalalannya, maka ayabqa an-nazar, maka tetap akan ada pembicaraan bima sulima ilaih, dalam hal yang diserahkan kepada mereka. Lain alimanahum ya Rasulullah, kalau orang itu tahu bahwa salatin itu adalah durhaka pada Allah dengan harta itu, apa intibaj kaya dodol sutra minhum saking salatin, bahwa ala wong iku ya'lamu annahum yalbasunahu, dia itu tahu orang yang membeli itu akan memakainya, pakai sutra itu. Padahal haram, ini berarti haram. Sahabat kabail inab bin khamar, kaya dodol anggur saking tukang arak. Gawe-gaweane pekerjaan gawe arak, dodolnya anggur yang mereka itu udah boleh haram. Karena sudah tahu itu akan dijadikan arak. Tukang arak, tukang gawe arak. Innal khilaf fisihah, perselisihannya itu adalah dalam masalah sah enggak menjual ini kepada mereka. Fa'in amkana dzalik wa amkana ayal basa bisa bahwa syubhatun makruhatun. Kalau dimungkinkan pembelian mereka itu adalah bisa saja yang memakai nanti orang-orang perempuannya, bukan dianya yang membeli terus dipakai sendiri, tapi yang akan memakai adalah istri-istri mereka, orang-orang perempuan. Maka ini berarti bukan haram lagi, tapi meringan, menjadi syubhat yang makruh. Ada bima yu'sofi ainihi minal amwal. Hal yang seperti ini adalah hal-hal yang durhaka dalam barangnya itu. Tapi ma'nahu bai'ul faras minhum, semakna dengan bai' yang tidak boleh itu adalah jual kuda minhum dari salatin.
Hmm. Allah. Eh, Waktu gue akhirnya pas membeli warna krimis akhirnya juga mancing lah. hmm. Ke mancing Oh, ngaji oke. kali apa juga gue cuma krimis kalau kan sejak ke mancing kalau kan Kalau yang akan memakai perempuannya, maka itu syubhat. Sekarang bagaimana kalau jual kuda ya sama aja. Lasyama fi waqfi rukubihim ila kita alil muslimin. Apabila kalau membeli kuda itu adalah tujuannya untuk memerangi orang Islam. Atau jibayat amwalihim atau mengadai harta muslimin. Padahal kakek anatun lahum difarasi. Hal yang demikian berarti orang menjual kuda ke sana ya namanya membantu perbuatan yang dilarang. Di mahdzurah. Jadi i'anah itu kan dilarang, kan berbuat maksiat. Fa'amma bai'ud darahim wadananir minhum, adapun menjual dirham dan dinar, perak dan uang emas, minhum ada salatin, wama yajri majrah, dan apa-apa yang berlaku seperti berlakunya darahim dan danalir, mimala yu'sa fi aini, dari sesuatu yang tidak bisa dibuat durhaka barangnya, hal ditawassalu biha, tapi bisa menjadi alat untuk nyampe kepada kemaksiatan. Bahwa makruh itu makruh menjual dirham dinarnya itu dihukumi makruh. Ini makin minatnya ala zulmi, karena itu berarti membantu akan kezalimannya. Jangan karena mereka itu minta bantuan itu dengan cara memberikan uang, memberikan berbuat zalim itu dengan menggunakan uang, dengan menggunakan binatang dan semua sarana-sarana, itu hukumnya adalah makruh. Kalau jariatun fil hidayah, makruh yang seperti ini juga akan diberikan hukum makruh orang yang membantu. Jadi ihda ilaihi wafil amal lahu fil ghairi ujrah, bekerja untuk mereka tanpa upah, atau fita'limihim dalik, sampai dalam masalah memberi pelajaran aja, itu hukumnya tetap haram. Illa min wajhin ya'lamu hilluhu, kecuali ada di satu arah yang diketahui halal, kehalalannya. Walintaso pewakilan lahum yastari lahum fil aswaq
min ghairi cuklin au ujratin bahwa makruh min haitsul i'anah. Kalau dia itu mengangkat wakil untuk para salatin, yang wakil ini akan membeli untuk salatin di pasar-pasar tanpa upah atau tanpa ongkos, itu hukumnya makruh, karena namanya tetap membantu orang yang mau berbuat kezaliman. وَلِسَانُ لَهُمْ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْصُدُونَ بِهِ الْمَعْصِيَةَ كَالْغُلَامِ وَالدِّبَاجِ لِلْفُرْشِ وَاللُّبْسِ وَالْفَرَسِ لِلرُّكُوبِ إلى الظلم والقتل. Itu haramun kalau dia membeli untuk mereka apa yang sudah diketahui bahwa tujuan mereka membeli ini adalah untuk maksiat. Yang membeli budak, laki-laki, anak kecil yang akan diperbuat jelek, terus membeli apa sutra untuk dibuat permadani, untuk dipakai, terus membeli budak untuk dipakai naik berbuat zalim dan membunuh, itu adalah hukumnya haram. Mahma dhahara asdul masyabil mubta' asalat tahrim. Kapanpun sudah nampak tujuan kemaksiatan di dalam masalah pembelian, maka itu berarti sudah hukumnya haram. Malam yazhar fatamala hukmul had adalah lagi alaih asalat al-karoha. Jadi kalau tidak nampak tapi mirip dengan hukumnya sekarang dan petunjuknya, maka hukumnya adalah makruh. Illa min haitsu akhdil ujra. Di dalam melaksanakan pekerjaan untuk salatin tanpa adanya upah ongkos, sehingga masalah memberi pelajaran kepada putra-putranya, beri pelajaran pada salatin atau pada putra-putranya diajari nulis, diajari buat surat, diajari menghitung, itu sama aja hukumnya makruh gitu. Kalau dan amat talimul Quran, adapun memberi pelajaran Al-Quran kalau yakroh, maka tidak dimakruhkan. Illa min haitsu akhdil ujra, kecuali kalau dia itu memberi pelajaran karena akan dapatkan bayaran kos. Itu
hukumnya ya haram itu dari mereka. Inda dzalika haramun fa inna dzalika haramun illa min wajhin yu'lamu hilluhu. Loh, kembali mana? Apabila orang ini memasang wakil, buat wakil yang membeli untuk mereka di pasar-pasar tanpa upah atau tanpa ongkos, itu hukumnya makruh karena itu membantu. Dari segi membantu, akhirnya dia makruh. Ini staro lahum ma'yu'lam yaksuduna bil maksiyah. Apabila mengetahui secara jelas bahwa tujuan mereka dalam berniaga membeli pembelian itu tujuannya adalah maksiat, ya berarti hukumnya haram. Apa itu menjual budak kecil, anak kecil, memberi sutra untuk menjadi permadaninya untuk dipakai. Nah, pokoknya sudah jelas itu haram kalau sudah jelas. Kalau sudah kelihatan tujuannya adalah untuk perbuatan maksiat dengan barang yang dijual itu, ya haram hukumnya. Kalau tidak nampak gimana? Mirip itu sekarang dan menunjukkan keadaan ada apa tujuan maksiat. As-salat al-karoha, jadi tujuan maksiatnya tidak bisa diketahui. Kalau lam yadhhar wa kamal bihukmil hal fadalladhi alaih as-salat al-karoha, kalau tidak nampak dan mirip hukum sekarang dan petunjuk-petunjuknya adalah hukum sekarang, terus alright. Tuh. As'alatun al-aswaq allati banauha bil mal al-haram tahrumu at-tijara fiha. Pasar yang dibangun dengan uang haram, maka hukumnya berdagang di situ haram, tidak boleh manggon di situ
Kalau ada pedagang bertempat di situ dan beli-beli dengan cara syar'i, maka tidak haram bekerjanya, tapi dia durhaka sebab manggone ndok kono bertempatnya. Karena tempat itu bangun dengan harta haram. Walinas ayastaro minhum, orang-orang bisa saja beli dari mereka, orang yang diam di situ. Walakin awajadu sukon ukhra, akan tapi kalau mereka menemukan pasar yang lain, maka yang lebih utama asyirah minha, belinya ke pasar yang lain yang jelas-jelas dibuat bukan dari barang ada harta haram. Karena dalika i'anatun li suknahu, karena kalau membeli di pasar yang dibangun dengan barang haram, itu namanya membantu kepada orang-orang yang menempati dan memperbanyak sewa-sewa tim tokonya. Demikian juga muamalah susuk alatilah kharaja lahum alaiha abu min muamalati sukin lahum alaiha kharajum, bermuamalah di pasar yang tidak ada pajak bagi mereka yang dagang di situ atas muamalahnya, iku ahabu lebih disenangi min muamalati sukin timbang bermuamalah dengan cara orang-orang yang di pasar, orang pasaran. Lahum alaiha kharajun, bagi mereka orang yang bertempat di situ akan ada pajak. Pajak dagang. Ya, jadi muamalah dengan pasar yang tidak ada pajaknya itu lebih disenangi daripada muamalah pasar yang ada pajaknya. Qad balagha qauman hatta taharrazu min muamalatil falahin. Kadang-kadang banget-bangetaken sapa kaum sehingga mereka menjaga dari muamalah dengan petani dan orang-orang punya bumi yang mereka berkewajiban untuk membayar pajak. Lain rubama yasrufuna ma ya'khuduna ilal kharaj, karena mereka itu orang-orang yang muamalah di pasar
kadang-kadang nasarufakan sesuatu yang mereka ambil ilal kharaj ke tukang pajak. Fayasul bilihi ilayan. Kalau begitu ya namanya membantu kesalahan. Ada ghuluwun fiddin. Keterangan seperti ini namanya terlalu melewati batas di dalam agama. Kharaja wa harajun, dan kesulitan, kerupakan ala muslimin. Fa'inal kharaj qad ammal aradi wala ghinan binnas. Karena sesungguhnya pajak itu sudah merata di bumi-bumi, tidak butuh orang untuk mengambil manfaat bumi. Kalau makna dan tidak ada tujuan ilman imin untuk mencegah. Jadi termasuk hukumnya apa? Makruh. Ini makruh apa haram? Pajak itu telah merata di semua bumi. Tidak ada kebutuhan bagi manusia untuk mengambil manfaat bumi. Makna liman iminhu apa ya? Tidak ada tujuan untuk mencegah dari perbuatan penjual. Lau jaza al haram alal malik zira atal ardi atala yutraba kharajua dzalika mimma yatulu yatada'ila asbibabil ma'as amal. Apabila diperbolehkan barang haram atas orang yang memiliki, lau jaza hadza la haruma alal malik zira'atul ardi. Umpama boleh, maka haram juga orang yang punya pemilikan yang bisa menanam di bumi itu. Atala yasluba kharajaha, sehingga dia itu tidak akan diminta pajaknya. Dari kami mayatul, hal demikian termasuk hal yang akan dibeber keterangannya, tidak di tempat sini. Wahada ulul fiddin, melewati batas dalam agama. Dan ini adalah merupakan kesedihan bagi orang-orang muslim, karena pajak itu telah merata di bumi-bumi daerah itu, tidak ada kebutuhan. Ora semugi, berarti ya apa? Ora butuh melawan manungsa saking ngalap manfaat bumi.
Wala mana lil man'i. Loh. Alatun. Masalah pendidikan. Sampai sekian halaman 148 sampai masalatun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ke-8. Di bawah. Garis ke-8. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah ya Maulana, kama bada'ta bilisani fadl لغير سوء بفضلك أيضا من غش Amin. بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة Amin. إنك أنت الوهاب ربنا Amin. وفقنا لطاعتك وألزمنا Amin. وتقبل منا ربنا أعنا على ذكرك شكرك Amin. اللهم يا لسان الوحيد يا صاحب كل فريد يا قريب الوالدين يا شاهد الغيب وغائب القلوب أسألك باسمك بسرعة الذي لا تأخذه سنة على Amin. الصلاة وجلت القلوب أن تصلي على Amin. محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل لنا في أمورنا Amin. الله يا الله يا Amin. يا غياث المساقطين Amin. اللهم جملنا بالعافية Amin. سلامة أعطينا بالشفاء